Agama Islam merupakan agama terbesar yang ada di Nusantara. 86,7% penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam. Lantas, bagaimana Islam masuk ke Nusantara dan bagaimana Islam bisa tersebar di seluruh Indonesia? Berikut adalah teori-teori bagaimana Islam masuk ke Nusantara dan proses masa rantai Islamisasi yang terjadi di Indonesia. Proses masuknya Islam ke Nusantara diyakini memiliki 3 teori. Teori pertama adalah teori sarjana-sarjana barat, kebanyakan dari negeri Belanda. Teori ini mengatakan agama Islam berasal dari Gujarat. Masa ini berlangsung pada abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Orang yang menyebarkan agama Islam menurut Pitznapel bukanlah orang Arab langsung, melainkan para pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam dan datang berdagang ke dunia timur. Teori ini semakin kuat dengan adanya batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang mirip dengan batu nisan yang ada di Kamboi, Gujarat. Mochqueta berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut mungkin diimpor dari Gujarat atau dibuat oleh orang Gujarat langsung, atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Teori kedua adalah teori Husain Jayaningrat. Teori ini mengatakan bahwa Islam berasal dari Persia atau Iran sekarang. Pendapatnya didasarkan dengan adanya kesamaan budaya dan tradisi antara masyarakat Parsia dan Indonesia. Contohnya adalah merayakan 10 Muharram atau Asyura yang diyakini adalah hari suci kaum Syiah atas meninggalnya Husain bin Ali, dan tradisi Tabot di Pariaman di Sumatera Barat dan Bengkulu. Teori ketiga adalah teori Buya Hamka. Teori ini mengatakan bahwa Islam berasal dari negeri kelahirannya, yaitu Arab dan Mesir. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari negeri kelahirannya juga dikemukakan oleh Anthony H. Jones. Menurutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir atau kaum pengembara yang datang ke Nusantara. Kaum pengembara ini biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya dengan memiliki satu motivasi, yaitu mengembangkan agama Islam. Itu adalah teori-teori bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Tersebarnya Islam di Indonesia dikarenakan memiliki masa proses Islamisasi yang cukup panjang dan berantai. Proses Islamisasi dimulai dari daerah Pasai dan Malaka. Pengaruh Pasai diwarisi oleh Aceh Darussalam, sedangkan Johor tidak pernah melupakan jasa dinasti Palembang yang telah mengislamkan Malaka. Demikian pula Sulu dan Maguindanao tidak akan pernah melupakan Johor sebagai pengirim Islam ke wilayahnya. Sementara itu, Minangkabau akan selalu mengingat Malaka yang telah mengirim Islam dan tidak akan pernah melupakan Aceh sebagai peletak dasar tradisi surau di Ulakan. Sebaliknya, Padang akan selalu mengingat pendatang dari Minangkabau yang telah membawa Islam ke wilayahnya. Peranan para perantau dan penyiar agama Islam dari Minangkabau akan selalu diingat dalam tradisi Luwu dan Gorontalo. Lalu pada pertengahan abad ke-15 di ibu kota Champa, Wijaya jatuh ke tangan Vietnam yang datang dari sebelah utara. Dan dari sinilah Raden Rahmat, anak dari seorang putri Champa dan seorang Arab, datang ke Majapahit untuk menemui bibinya yang telah menikah dengan Raja Majapahit. Di Ternate, Raja Sultan Zainal Abidin pergi ke Giri pada tahun 1495 untuk memperdalam ilmu agama. Tak lama setelah kembali ke Ternate, Raja Sultan Zainal Abidin mangkat. Tetapi sebelum itu, ia sudah berhasil menjadikan Ternate sebagai kekuatan Islam. Di tempat lain, Demak telah berhasil mengislamkan Banjarmasin. Itu adalah teori-teori bagaimana masuknya Islam di Nusantara dan proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia.